Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang di Palestina masih terus berkecamuk hingga saat ini. Tanpa adanya tanda-tanda perdamaian, korban perang terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan situasi diprediksi akan semakin memburuk jika Israel tetap dibiarkan untuk terus menyerang. Negara-negara di Timur Tengah tampaknya tidak mampu menghentikan serangan Israel. Bahkan Arab Saudi, yang merupakan negara paling disegani di kawasan ini, tampaknya tidak dapat melakukan banyak hal. Meskipun banyak harapan bahwa Arab Saudi dapat mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekejaman di Palestina, semua upaya mereka masih jauh dari ekspektasi banyak orang. Arab Saudi kini menjadi pusat perhatian setelah menolak usulan Presiden Iran, yaitu Ibrahim Raisi, untuk mengembargo minyak Israel dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di Riyadh. Hal ini berbeda dengan masa lalu ketika Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Faisal bin Abdul Aziz yang dengan tegas menentang agresi militer Israel ke Palestina. Raja Faisal dikenal sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina, dan kebijakannya mampu mengguncang perekonomian dunia saat itu. Raja Faisal merupakan sosok raja Arab yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Arab mendukung Palestina dalam berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, maupun militer. Dalam pidatonya di PBB tahun 1963, Raja Faisal mengungkapkan bahwa penyebab gagalnya perdamaian Arab adalah krisis yang terjadi di Palestina. Ia menegaskan bahwa Arab terus menjadi advokat global untuk memperjuangkan Palestina dan mendesak Israel untuk menarik mundur pasukannya. Raja Faisal dikenang sebagai reformis yang membawa banyak perubahan bagi rakyat Arab Saudi. Beliau memodernisasi negaranya dengan banyak kebijakan baru yang tak pernah dikeluarkan oleh raja sebelumnya. Salah satunya adalah menggalakkan program penghapusan budak dengan cara membeli seluruh budak di Arab Saudi dengan memakai uang pribadinya sendiri. Dan sejak saat itulah perbudakan dilarang di Arab Saudi. Raja Faisal juga melakukan penyederhanaan gaya hidup keluarga kerajaan dan melakukan penghematan dengan menarik 500 mobil mewah milik istana. Dana dari hasil program itu salah satunya dialihkan untuk pembangunan sumur-sumur raksasa sebagai tambahan sumber air rakyat untuk dialirkan pada banyak lahan tandus di Semenanjung Arab. Namun, hal yang paling membedakan Raja Faisal dengan raja-raja Saudi yang lain adalah keberaniannya dalam menentang agresi militer Israel dan menentang negara-negara adidaya yang ada di belakang Israel. Pada satu kesempatan, Raja Faisal pernah berkata, yaitu, "Apakah kalian melihat pohon-pohon kurma ini? Sungguh, ayah dan nenek moyang kita ratusan tahun mampu bertahan hidup dengan hanya memakan buahnya. Kita pun demikian. Kita siap kembali tinggal di kemah-kemah seperti mereka. Kita tidak butuh uang dari penjualan minyak kalau hanya digunakan musuh kita untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina." Ini adalah potongan pidato dari Raja Faisal ketika melihat Amerika berpihak kepada Israel yang menjajah tanah Palestina. Tak hanya sekedar ucapannya saja, Raja Faisal melakukan tindakan nyata dengan melakukan embargo minyak besar-besaran. Hal ini terjadi pada Perang Yom Kippur pada tahun 1973 di bawah kepemimpinan Raja Faisal bin Abdul Aziz. Organisasi negara pengekspor minyak mengembargo minyak ke negara-negara yang mendukung Israel. Dan atas kebijakan Raja Faisal membuat terjadi krisis ekonomi dan energi di dunia.
terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat. Saat itu terjadi kenaikan yang luar biasa, dari harga minyak bumi hingga mencapai 300%. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja Faisal ini hampir melumpuhkan segala sektor di Amerika Serikat. Imbasnya, semua alat transportasi umum seperti pesawat, bus, serta kereta api berhenti beroperasi. Lalu terjadi pemadaman listrik tak berkesudahan. Segala jenis produksi yang membutuhkan mesin bertenaga listrik harus berhenti, yang mengakibatkan kebangkrutan. Karena mengikuti harga minyak bumi, kenaikan barang-barang lain seperti makanan dan lain-lain mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan harganya sampai tak terjangkau untuk dibeli masyarakat. Hal itu tentu saja menimbulkan kesengsaraan di masyarakat Amerika dan Eropa. Hal ini dikatakan krisis yang paling parah karena tak pernah terjadi sebelumnya di Amerika dan Eropa. Akibat dari kebijakan kontroversial ini, Raja Faisal setahun kemudian, beliau dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time, sebuah media massa terkemuka milik Amerika. Namun penobatan itu bukan karena Raja Faisal disenangi oleh Amerika, tetapi sebaliknya, ia adalah sosok yang pernah menyerang pemerintah Amerika, bahkan hampir membuat negara itu lumpuh akibat kebijakan embargo minyak yang dilakukannya tersebut. Namun, nasib naas terjadi di penghujung hidupnya. Raja Faisal, beliau dibunuh di depan umum oleh keponakannya sendiri yang bernama Pangeran Faisal bin Musaid. Pangeran Musaid sebelumnya memang dikenal sebagai orang yang sering membuat masalah di kerajaan. Musaid pernah ditahan karena ketahuan menjual dan mengedarkan narkoba. Musaid diketahui selama hidupnya sering bolak-balik Amerika Arab. Lalu pada tanggal 25 Maret 1975, saat itu ada acara kenegaraan resmi di Riyadh, Arab Saudi, yaitu penyambutan delegasi dari Kuwait. Dalam acara kenegaraan resmi ini, Raja Faisal direncanakan akan menjamu negara tetangganya. Dewan Kementerian di hari itu, keponakan Raja Faisal, yaitu Pangeran Musaid, juga terlihat di tempat penyambutan delegasi. Raja Faisal tiba di tempat itu tepat pada jam 10.25. Acara berjalan lancar tanpa terkendala sedikit pun. Semua terlihat normal hingga pada pukul 10.32. Pangeran Musaid tanpa ada kepentingan apa-apa tiba-tiba memasuki ruangan pertemuan itu begitu saja. Musaid menunggu di satu sisi ruangan tersebut. Usai menggelar pertemuan, melihat keberadaan Musaid, Raja Faisal melakukan penghormatan juga kepada pangeran muda tersebut. Raja Faisal mendekatinya dan mengecup kepala dan hidungnya sebagai tradisi penyambutan keluarga Saud. Setelah itu, Faisal bin Musaid memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengambil sepucuk senjata api dan 3 butir timah panas dimuntahkan ke kepala Raja Faisal. Ahmed bin Abdul Wahab, orang yang mendampingi Raja Faisal, sontak menyerang Faisal bin Musaid dan menyingkirkan pistolnya. Faisal bin Musaid kemudian ditangkap pihak militer. Raja Faisal yang dalam kondisi kritis segera dilarikan ke rumah sakit. Beliau bisa sampai di rumah sakit dengan nyawa yang masih melekat di tubuhnya. Dokter bedah terbaik di rumah sakit tersebut telah berusaha maksimal, namun takdir berkata lain. Tak lama dari itu,
Raja Faisal bin Abdul Aziz pun wafat. Setelah wafatnya Raja Faisal, publik menjadi bertanya-tanya, apa sebenarnya motif Pangeran Musaid sampai tega membunuh pamannya itu. Awalnya, Pangeran Musaid dinyatakan gila. Ia dinyatakan tidak waras dan mengalami gangguan mental. Namun, selama persidangan, Pangeran Musaid cukup waras untuk mengikuti pengadilan. Motif pembunuhan kedua karena Pangeran Musaid dihasut oleh Amerika. Sebab sebelum kejadian tersebut, Pangeran Musaid memang baru pulang dari Amerika. Banyak yang menduga penembakan Raja Faisal ini atas perintah dan arahan dari Chia dengan memanfaatkan pacar Pangeran Musaid. Namun, Pangeran Musaid membantah tuduhan tersebut. Musaid menjelaskan kalau motif pembunuhannya pada sang raja adalah karena balas dendam. Berita wafatnya sang raja membuat jutaan warga Arab Saudi menjadi marah dan menuntut keadilan yang seadil-adilnya untuk si pembunuh. Pangeran Musaid akhirnya mendapatkan hukuman mati. Dia dieksekusi mati di depan 10.000 orang. Hukuman mati itu dilakukan di alun-alun di depan istana Gubernur Riyadh. Itulah kisah Raja Faisal, sosok yang mampu membuat Amerika dan Eropa terguncang. Demikianlah video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.